Pernahkah kau merasa dunia terlalu cepat berjalan hingga kau tak sempat bernapas dengan tenang? Setiap hari penuh dengan tuntutan, suara, dan keharusan yang membuatmu lupa bahwa ketenangan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Kau menunggu momen tenang seperti menunggu hujan di tengah musim panas, padahal tenang bukanlah keberuntungan yang datang dari langit, melainkan keputusan yang lahir dari dalam. Di tengah kehidupan yang bising, orang-orang berlomba-lomba mencari arti bahagia, padahal yang paling dibutuhkan bukanlah kebahagiaan, melainkan ketenangan. Bahagia bisa hilang ketika keadaan berubah, tapi tenang tetap bisa ada, bahkan di tengah badai. Namun untuk merasakannya, kau harus mau belajar menenangkan pikiran, bukan menunggu dunia jadi lebih baik. Tenang tidak datang karena hidupmu sempurna, tetapi karena kau berhenti menuntut kesempurnaan dari hidup. Tenang adalah pilihan yang kau buat di setiap momen sulit. Ketika kau bisa marah tapi memilih diam, ketika kau bisa menyerah tapi memilih percaya, ia bukan sifat bawaan, melainkan latihan yang terus kau ulang sampai menjadi kebiasaan batin. Dan seperti halnya semua latihan, ada hari di mana kau gagal. Ada waktu di mana hati terasa penuh, pikiran kacau, dan kau ingin kembali bereaksi pada segalanya. Namun ketenangan tidak menuntutmu sempurna. Ia hanya memintamu untuk terus kembali. Kau tak harus tenang setiap saat. Cukup belajar menemukan jalan pulang menuju tenang setiap kali kau tersesat. Jadi, hari ini berhentilah menunggu kedamaian datang dari luar dirimu. Tenang bukan hadiah yang diberikan semesta kepada orang yang beruntung, tapi kemampuan yang tumbuh dari mereka yang mau berlatih setiap hari. Mulailah dari hal kecil, menarik napas dengan sadar, menatap langit sebentar, atau hanya tersenyum pada dirimu sendiri. Karena mungkin ketenangan yang kau cari selama ini sedang menunggu saat kau berhenti berlari. Pernahkah kau bertanya, mengapa ketenangan terasa begitu sulit ditemukan? Mengapa semakin kau ingin tenang, pikiranmu justru semakin ribut? Mungkin karena selama ini kau berusaha mencari tenang di luar dirimu, di orang lain, di tempat baru, di hal-hal yang kau kejar. Padahal ketenangan bukan sesuatu yang bisa dikejar. Ia tumbuh dari kemampuan untuk berhenti dan mendengarkan dirimu sendiri. Kita sering mengira bahwa ketenangan akan datang setelah masalah selesai. Tapi hidup tidak pernah menunggu untuk menjadi sempurna agar kita bisa merasa damai. Masalah akan selalu datang dalam wujud yang berbeda. Dan ketenangan bukanlah hasil dari tidak adanya masalah, melainkan kemampuan untuk hadir di tengahnya tanpa kehilangan arah. Kau mulai sadar bahwa selama ini pikiranmu terlalu keras berusaha mengendalikan segala sesuatu. Kau ingin agar orang lain paham, keadaan berubah, dan dunia mengikuti kehendakmu. Namun di balik semua usaha itu, yang sebenarnya kau cari hanyalah rasa aman. Dan rasa aman sejati tidak datang dari mengatur hidup, tapi dari mempercayainya. Kadang, yang membuatmu lelah bukan beban hidup, tapi cara pikiranmu menolak keadaan. Kau memaksa dunia untuk berhenti, padahal yang perlu berhenti hanyalah dirimu. Berhenti sejenak untuk diam, untuk mendengar, untuk membiarkan hidup mengalir apa adanya tanpa intervensi. Mungkin dalam diam itu, kau akan menemukan sesuatu yang lebih berharga dari solusi, yaitu keheningan yang menenangkan. Dan perlahan, kau mulai mengerti bahwa mencari ketenangan bukan tentang menemukan tempat yang hening, tapi tentang membangun ruang tenang di dalam diri. Tenang bukan keadaan yang datang setelah semuanya selesai, tapi sikap yang bisa kau pilih, bahkan ketika semuanya sedang berantakan. Itulah latihan sejati dari kedewasaan batin, menemukan damai di tengah riuh dan tetap utuh di tengah badai.
Ada hari-hari di mana kau ingin tenang, tapi justru hatimu paling berisik. Pikiranmu sibuk berlari dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lain, seolah tidak tahu bagaimana caranya berhenti. Kau mencoba bernapas dalam-dalam, mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja, tapi di dalam dada, gelombang kecil itu terus berputar, membawa resah tanpa arah. Dan di sanalah kau belajar bahwa tenang tidak selalu terasa indah di awalnya. Kadang, ketenangan terasa seperti pertempuran diam antara hati dan pikiran. Hati ingin diam, sementara pikiran ingin menjelaskan segalanya. Pikiran ingin solusi, ingin jawaban, ingin kepastian. Tapi hati hanya ingin kau duduk sebentar dan berhenti mencari. Disitulah pertentangan muncul, bukan antara kau dan dunia, tapi antara bagian dirimu yang ingin mengerti dan bagian yang ingin percaya. Mungkin inilah alasan mengapa banyak orang sulit menemukan damai, karena mereka terus memaksa logika untuk menjelaskan sesuatu yang hanya bisa dirasakan. Ketenangan tidak tumbuh dari analisis, tapi dari keberanian untuk menerima tanpa harus memahami segalanya. Kau tidak perlu tahu mengapa hidup berjalan seperti ini, karena seringkali penjelasan tidak menenangkan, tapi penerimaanlah yang menyembuhkan. Kau pun belajar bahwa kadang tenang berarti tidak memiliki semua jawaban, dan itu tidak apa-apa. Kau boleh merasa bingung, kau boleh merasa kosong, karena di dalam kebingungan itulah ruang baru untuk pemahaman mulai terbentuk. Tidak semua yang diam adalah hampa, sebagian diam justru penuh dengan makna. Lalu, di saat kau berhenti memaksa pikiran untuk diam, keheningan itu datang dengan sendirinya. Tenang bukan berarti tidak ada suara, tapi kau mulai belajar tidak bereaksi pada setiap suara yang lewat. Kau masih mendengar pikiranmu berbicara, tapi kini kau tahu, kau bukan pikiran itu. Kau adalah kesadaran yang mendengarkannya, dan di sana, kau menemukan kedamaian yang tak lagi bisa diusik oleh dunia luar. Ada momen di mana kau berhenti berusaha keras untuk menjadi tenang, dan saat itulah ketenangan itu datang, bukan karena keadaan berubah, tapi karena dirimu mulai berubah. Kau tak lagi berlari dari rasa cemas, tak lagi menolak kegelisahan, melainkan menatapnya dengan lembut, seperti seorang teman yang akhirnya kau pahami maksudnya. Dan di sana, kau mulai menyadari bahwa tenang bukan sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang disadari. Kau mulai memahami bahwa setiap emosi, bahkan yang paling sulit sekalipun, hanyalah tamu yang datang untuk memberi pesan. Kemarahan mengajarkan batas, kesedihan mengajarkan kedalaman, dan ketakutan mengajarkan kewaspadaan. Kau tidak lagi ingin mengusir mereka, karena kini kau tahu, menolak hanya membuat mereka bertahan lebih lama. Kau belajar duduk bersama mereka dalam diam, sampai akhirnya mereka pergi sendiri. Tenang bukan berarti tidak lagi merasakan apa-apa, tapi mampu merasakan segalanya tanpa kehilangan keseimbangan. Kau mulai menyadari bahwa hidup tidak akan berhenti menantangmu, namun kau juga tak lagi perlu terus melawannya. Kau hanya perlu hadir, bukan sebagai seseorang yang ingin mengubah segalanya, tapi sebagai saksi yang sadar akan setiap momen yang datang dan pergi. Di titik ini, keheningan tidak lagi terasa kosong, tapi penuh makna. Kau mulai melihat keindahan di hal-hal sederhana, embusan angin, langkah kaki, detak jam, atau suara hujan yang turun pelan. Setiap hal kecil menjadi pengingat bahwa hidup tak pernah benar-benar menuntutmu. Ia hanya memintamu hadir sepenuhnya. Dan perlahan, kau menyadari bahwa tenang bukan tujuan akhir,
melainkan cara hidup yang terus kau latih setiap hari. Bukan karena kau sudah mencapai puncak kesempurnaan, tapi karena kau sudah tahu caranya kembali pulang setiap kali tersesat. Tenang bukan akhir dari perjalananmu, tapi napas yang akan menemanimu di setiap langkah selanjutnya. Pada akhirnya, kau akan mengerti bahwa tidak semua hal bisa berjalan seperti yang kau mau. Ada hal-hal yang datang tanpa kau rencanakan dan pergi sebelum sempat kau genggam. Namun, di antara datang dan pergi itu, ada ruang kecil di mana kau bisa memilih. Apakah akan terus menolak atau belajar menerima? Keikhlasan lahir bukan karena semuanya mudah, tapi karena hatimu mulai belajar berdamai dengan yang sulit. Penerimaan bukan berarti menyerah, tapi memahami bahwa setiap hal memiliki waktunya sendiri. Bahwa apa yang kau anggap keterlambatan mungkin adalah bentuk perlindungan dari semesta. Bahwa apa yang kau anggap kehilangan mungkin sebenarnya adalah pembebasan. Ketika kau mulai percaya bahwa hidup tidak pernah benar-benar salah arah, beban yang dulu menekan dada perlahan menjadi ringan. Kau belajar bahwa tidak ada yang benar-benar milikmu, bahkan perasaan sekalipun. Semuanya datang untuk mengajarkan sesuatu, lalu pergi ketika pelajarannya sudah selesai. Dan tugasmu bukan untuk menahannya, tapi untuk berterima kasih karena ia pernah hadir. Melepaskan bukan kehilangan, tapi memberi ruang bagi hal-hal baru untuk tumbuh. Ada kekuatan yang tenang dalam diri orang yang ikhlas. Mereka tampak lembut, tapi di dalamnya ada keteguhan yang besar, karena mereka tahu tidak ada yang bisa benar-benar mereka kendalikan selain cara mereka merespons kehidupan. Mereka bukan tanpa rasa, tapi mereka sudah belajar memilih mana yang layak diresapi dan mana yang perlu dilepaskan. Dan di titik itu, kau mulai merasa ringan, bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tapi karena hatimu tak lagi memaksa apapun untuk tetap sama. Kau menatap dunia dengan cara baru, dengan mata yang penuh penerimaan dan hati yang lapang. Kau sadar, ketenangan sejati bukan ketika hidup berhenti menantangmu, tapi ketika kau berhenti melawan hidup itu sendiri. Saat kau berhenti berperang dengan kehidupan, sesuatu yang halus mulai tumbuh di dalam dirimu. Sebuah rasa damai yang tidak bergantung pada apapun, tidak bergantung pada siapapun. Ia hadir begitu saja, seperti cahaya pagi yang perlahan menyingkap kabut. Kau mulai memahami bahwa ketenangan bukan berarti segalanya sempurna, tapi karena kau tidak lagi menuntut kesempurnaan dari segalanya. Dan dari situlah perubahan sejati dimulai, dari hati yang akhirnya bisa menerima. Kini, hidup tak lagi terasa seperti beban yang harus ditanggung, tapi perjalanan yang bisa dinikmati. Setiap langkah, setiap kejadian, bahkan setiap luka memiliki maknanya sendiri. Kau tidak lagi terburu-buru ingin sampai ke tujuan, karena kau tahu, setiap momen yang kau lewati adalah bagian dari pulang itu sendiri. Kau berjalan dengan hati yang ringan, dan untuk pertama kalinya, dunia terasa cukup. Kedamaian ini tidak membuatmu berhenti bergerak, tapi membuatmu bergerak dengan cara yang lebih lembut, lebih sadar. Kau masih punya mimpi, masih punya keinginan, tapi kini semua itu tidak lagi berasal dari kekosongan, melainkan dari kelimpahan. Kau tidak lagi berlari karena takut tertinggal, tapi berjalan karena tahu kau sudah cukup. Inilah transformasi yang tidak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan hati. Bukan perubahan pada dunia luar, tapi perubahan cara pandang terhadap dunia itu sendiri. Kau mulai melihat bahwa setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing, dan alih-alih menghakimi, kini kau memilih untuk mendoakan. Kau menjadi lebih lembut, tanpa menjadi lemah. Dan di saat itu,
kau tahu bahwa ketenangan bukan hadiah yang diberikan hidup padamu, melainkan anugerah yang lahir dari dalam dirimu sendiri. Sesuatu yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diajarkan, tapi bisa dilatih setiap hari. Kau tersenyum kecil, bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena akhirnya kau tahu cara untuk damai, apapun yang terjadi di luar dirimu. Kini kau tahu, tenang bukan sesuatu yang bisa diminta dari semesta, melainkan sesuatu yang tumbuh dari kesediaanmu untuk hadir dalam setiap momen yang ada. Ketenangan bukan milik mereka yang hidupnya mudah, tapi milik mereka yang mau bertemu dengan dirinya sendiri setiap kali dunia terasa terlalu keras. Tenang adalah keheningan yang kau ciptakan sendiri di tengah suara yang tak pernah berhenti. Kau mulai memahami, tidak ada yang bisa memberimu kedamaian selain dirimu sendiri. Orang lain bisa menuntunmu, tapi hanya kau yang bisa memilih untuk diam di tengah keramaian pikiranmu. Dan di sana, di tengah keheningan itu, kau menemukan sesuatu yang lebih dalam dari ketenangan, yaitu keutuhan. Sebuah perasaan bahwa kau baik-baik saja, bahkan ketika segalanya belum berjalan sempurna. Hidup akan terus berjalan dengan segala kejutan dan ujian yang tak terduga. Namun kini, kau tidak lagi mencarinya untuk berhenti. Kau tahu bagaimana berjalan dengan tenang, bukan karena segalanya pasti, tapi karena kau sudah tahu bahwa hatimu bisa menjadi rumah bagi segala ketidakpastian. Dan ketika kau mulai lupa, ketika hari terasa berat lagi, ingatlah bahwa ketenangan bukan sesuatu yang hilang. Ia hanya tertutup oleh pikiran yang terlalu ramai. Cukup berhenti sejenak, tarik napas perlahan, dan temukan dirimu kembali. Karena kedamaian itu tidak pernah pergi, ia selalu menunggumu di dalam dirimu sendiri. Jadi, hari ini jangan hanya berharap hidupmu tenang. Pilihlah untuk melatihnya, menjaganya, dan menyebarkannya pada dunia. Karena semakin banyak hati yang tenang, semakin damai pula dunia yang kita tinggali. Dan di antara ribuan suara kehidupan, semoga suaramu menjadi satu di antaranya. Suara yang lembut, sadar, dan penuh kedamaian.